Jin Crow Hao Yuan menjadi semakin bangga. Tetapi pada saat ini, dia melihat Qin Yichen tiba-tiba menyapu Kaisar Bihai, dan kemudian mundur. Setelah melihat ini, Jin Crow Hao Yuan menjadi lebih galak, dan mengejarnya dengan marah, ingin melarikan diri. Tanda seru. Di situs Anda, bunuh Anda juga. Pada saat itu, Jin Wu Hao Yuan sudah penuh dengan penghinaan terhadap kekuatan Feng Tianxing. Apapun yang telah berulang kali melawan Kaisar, apa yang menjadi jenderal sengit pertama dalam pertempuran Kaisar sejauh ini? Apa nama bergengsi Kaisar dan Kaisar? Setelah membunuh semua keberuntungan dan kesempatan, bukankah pisau pencuri ini satu-satunya cara untuk melarikan diri di depannya? Tanda seru. Mati. Jin Crow Hao Yuan menyerang dengan marah. Tetapi pada saat ini, dia melihat Qin Yichen tiba-tiba mengorbankan Kaisar Bihai. Gemuruh. Gelombang amarah yang dahsyat melanda Qin Yichen, dan naga laut biru berlama-lama di sekitarnya. Berikan aku waktu. Qin Yichen berteriak dingin. Wajahnya sangat tenang. Dan setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba menutup matanya. Tetapi ketika Kaisar Bihai meninggalkan tangannya, tangan Qin Yichen dicekik di pedang Wukong. Detik berikutnya, kekuatan yang mengerikan melonjak di sekitar Qin Yichen. Itu semacam kekosongan, tapi sepertinya kekuatan tak berujung. Di belakang Qin Yichen, alam semesta yang tenang dan terpencil menjulang. Tidak bisakah kamu melarikan diri? Cakar iblis Jin Crow Hao Yuan masuk dengan marah. Tetapi sebelum kata-katanya jatuh, dia dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Ini adalah... Bahkan Zhu Jiuyin lolos dari serangan bunuh diri Feng Nianwu dan berdiri di sana. Tetapi Feng Nianwu sepertinya melewatinya, dan keduanya tidak pada saat bersamaan. Pisau ini. Zhu Jiuyin memandang alam semesta yang membayang, cukup untuk membuat mata matahari dan bulan berbalik lebar. Tidak mungkin. Pisau ini, dia mungkin tidak bisa memotongnya. Anak ini, mustahil untuk mengendalikan kekuatan semacam ini. Ini hanya beberapa tahun yang singkat. Tanda seru. Kamu telah meningkatkan ranahmu. Kamu telah mencerahkan Daofa. Kamu telah pergi ke klan Bais. Dan kamu telah pergi ke penjara pemukulan surga. Ada begitu banyak hal. Bahkan jika putra Baize diperintahkan. Tetapi dia bukanlah putra Baize. Hao Yuan, cepat melanggar berkah dari Bihai Emperor Artifak. Bunuh anak ini. Zhu Jiuyin tidak mempercayainya. Hanya beberapa tahun setelah pisau pencuri mendapatkan pedang Kaisar Pedang Gila. Dan itu mampu memotongnya. Meskipun alam semesta menjulang, Zhu Jiuyin tahu bahwa pedang Kaisar Pedang Gila telah menjadi pedang Qin Yichen sendiri. Tetapi dengan pisau ini, tidak mungkin setiap pukulan berhasil. Tapi berkat dari alat kekaisaran Bihai tidak bisa bertahan lama. Serangan Jin Crow Hao Yuan juga menjadi kegilaan, dan gelombang kemarahan langsung terbelah olehnya. Dan bahkan naga biru laut biru hampir dihancurkan oleh cakarnya. Pisau pencuri, mati. Tanda seru. Tanda seru. Cakar iblis menebas dengan marah. Tetapi pada saat itu, Qin Yichen membuka matanya. Aku masih punya banyak kartu. Taoisme bawaan Heze, jarum Heze. Sayangnya, dengan kekuatanmu, kamu tidak memenuhi syarat untuk membiarkan aku menggunakan ini. Jinmu bolong sangat kuat, dan dapat bersaing dengan Long Wuzhan Tianyu. Tapi pisau ini tidak diwarisi oleh naga asli. Ini adalah potongan Qin Yichen sendiri. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Dalam cahaya bilahnya, alam semesta di belakangnya terkondensasi pada cahaya bilahnya. Pada saat itu, bahkan jika Jin Crow Hao Yuan menyilangkan cakarnya di depannya, dia bertindak untuk melawan. Tapi ketajaman pisau ini langsung menghancurkan cakar iblisnya. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Dipotong oleh pisau, sepasang cakar setan gagak emas terbang dari langit di atas Wen Tiangwan. Setelah cahaya pisau berlalu, Qin Yichen tiba-tiba mengangkat telapak tangannya, dan artefak Kaisar Bihai jatuh ke telapak tangannya lagi dan menghantam Jin Crow Hao Yuan. Apa menurutmu jika aku tidak menggunakan harta lain? Tidak mungkin. Bas. Pada saat itu, senjata Kaisar Bihai memancarkan ujung tombak yang mencekik, dan mendarat di tenggorokan Jin Wu Hao Yuan. Qin Yichen berdiri dengan bangga di udara dengan wajah dingin. Dia tidak mengambil harta itu untuk memulihkan dirinya sendiri, hanya untuk melumpuhkan Golden Crow Hao Yuan. Seperti yang dipikirkan Jin Crow Hao Yuan, Qin Yichen tidak mengambil harta itu, juga tidak mengambilnya. Begitu dia mengambil yang pertama, bagaimana dia bisa duduk dan menunggu kematian? Tapi Qin Yichen tidak menggunakan ini untuk membuat jebakan. Dia tidak mengambil harta itu hanya untuk melumpuhkan Golden Crow Hao Yuan. Alasan yang sama adalah bahwa jika Golden Crow Hao Yuan pertama kali mengambil pil Dewa Tao untuk memulihkan kekuatan iblisnya, dia tidak akan duduk diam. Cakar iblis Anda memblokir 2 serangan pemboman Gunung Hellblade, dan juga memblokir begitu banyak konfrontasi antara senjata kekaisaran Bihai. Baru saja rusak sekarang, sudah cukup bagus. Inilah mengapa Qin Yichen harus mengorbankan gunung pisau penjara 5 kali berturut-turut bahkan jika pedangnya habis. Dia ingin secara bertahap menghilangkan kekuatan darah iblis dari Golden Crow silang yang bermerek pada cakar iblis. Jika bukan karena 2 gunung pisau penjara yang gemetar,
cakar iblis Jin Crow Hao Yuan pasti tidak akan terputus. Setidaknya, masih ada ruang untuk menghadapinya. Adapun konfrontasi sebelumnya dengan alat kekaisaran Bihai. Jin Crow Hao Yuan menggunakan ini untuk mendeteksi kekurangannya, dan mengapa dia tidak menggunakannya untuk mendapatkan beberapa wawasan tentang jurus pamungkas seperti Golden Crow Fighting Dragon. Tetapi setelah semua ini selesai, Kaisar Qin Yichen telah dapat memutuskan hidup dan mati Jin Crow Hao Yuan dengan satu pemikiran. Kamu. Wajah Jin Crow Hao Yuan pucat. Meskipun dia mewakili wajah pengadilan iblis kuno, cakar iblis dipotong tanpa melolong kesakitan. Tetapi rasa sakit itu begitu menyakitkan bahkan jika itu hanya wajah yang berubah marah. Dia menarik napas. Sendiri, sebenarnya maling kalah dari pisau ini? Tanda seru. Setelah berlatih untuk pertama kalinya, Demon Claw yang bangga bahkan ditebas oleh pencuri ini. Gunung Pedang Neraka. Sejak awal, Anda menghitung. Darah iblis di cakar iblisnya mendidih, tapi pisau pencuri ini menyisakan satu. Pada saat ini, Su Jiyin juga kaget. Dibandingkan dengan cakar iblis yang dipotong, dia bahkan lebih terkejut lagi karena pisau pencuri ini bisa memotong pisau ini dengan lancar. Kekuatan pedang itu, kepercayaan dari pedang itu, bukan keberuntungan. Ini jelas bukan wabah hidup dan mati. Bagi Golden Crow Hao Yuan, itu adalah momen kritis dalam hidup dan mati. Tetapi untuk Thief Knife ini, tampaknya semuanya terkendali dari awal hingga akhir. Adegan ini juga membuat pembangkit tenaga klan Kaisar Ke berdiri di tempat. Pada saat itu, Ke Tiangxuan mengerti bahwa Qin Yichen sudah bisa memotong pedangnya sendiri. Pedang ilahi bawaan ini sudah bisa sendirian, memenggal kepala Kaisar dengan marah. Berhenti. Kaisar Bihai berada di tenggorokan Jin Crow Hao Yuan, tetapi Qin Yichen perlahan mengangkat kepalanya, menatap Jin Crow silang dengan acuh tak acuh. Ku bilang, hentikan. Teriakan dingin itu menghancurkan bumi. Sosok ramping ini sepertinya memberitahu pengadilan iblis kuno bahwa ini adalah Wen Tiangwan. Dan dia adalah Wen Tiangwan sendiri, jenderal yang kuat Feng Da. Namun, apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah dia menebas cakar iblis gagak emas Hao Yuan, dan platform pemotongan Kaisar, yang dibangkitkan oleh Bai Guanxing, juga menebas cakar iblis gagak emas silang. Engah. Kapat dan bilah Kaisar Zantai penuh dengan kebencian, dan itu tertanam di telapak tangan gagak emas silang, menyebabkan darah iblis menetes dan berubah menjadi nyala api yang mengepul. Tapi pada saat itu, wajah Bai Guanxing tiba-tiba berubah. Itu bukanlah kegembiraan kemenangan, tapi sangat bermartabat dan cemburu. Karena, dengan setiap pukulan dari platform penebas Kaisar, itu seharusnya ditebas ke arah kepala gagak emas.